Parade militer besar yang digelar untuk memperingati ulang tahun Partai Buruh di Pyongyang menjadi momen penting bagi dunia militer internasional. Di antara deretan tank, peluncur rudal balistik, dan artileri tradisional, satu kendaraan baru menarik perhatian besar. Sebuah sistem peluncur roket yang tampak sangat menyerupai HIMARS buatan Amerika Serikat muncul dengan desain kabin lapis baja, roda 8, dan modul peluncur besar di bagian belakang. Pemandangan ini langsung memicu perbandingan antara artileri modern Barat dan inovasi tiruan Korea Utara. Di tengah parade militer Pyongyang pada Oktober 2025, Korea Utara mengejutkan dunia dengan menampilkan sistem peluncur roket mobile yang sangat menyerupai HIMARS Amerika Serikat dengan kabin lapis baja, sistem muat otomatis, dan 2 blok tabung peluncur yang mengisyaratkan bahwa rezim Kim Jong-un kini mencoba mengejar teknologi artileri presisi modern dan menantang monopoli kekuatan militer Barat. Rancangan visual kendaraan tersebut memperlihatkan elemen yang identik dengan HIMARS, seperti kabin baja yang terlindungi, sistem muat mandiri, wadah peluncur modular, dan struktur pot yang bisa diganti dengan cepat. Namun, versi Korea Utara tampak lebih besar karena menggunakan 2 blok tabung peluncur di bagian belakang, kemungkinan 9 tabung pada tiap blok. Hal ini memberi kesan bahwa kendaraan tersebut memiliki kapasitas tembakan lebih banyak dibandingkan HIMARS standar milik Amerika Serikat. Meski terlihat jelas meniru desain HIMARS, sistem baru ini belum memiliki nama resmi yang diumumkan secara publik. Media pemerintah Korea Utara belum memberikan penjelasan atau penamaan khusus. Para analis pertahanan internasional kemudian menyebutnya sebagai versi HIMARS ala Pyongyang atau MLRS model baru, istilah yang menggambarkan bahwa sistem ini masih dalam tahap pengembangan dan belum diuji secara terbuka. Menurut laporan intelijen Korea Selatan, proyek pembangunan peluncur roket mobile ini sebenarnya sudah dipantau sejak tahun sebelumnya. Citra satelit menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di fasilitas pengembangan senjata di wilayah timur Korea Utara. Namun, baru pada parade militer Oktober 2025, bukti visual pertama muncul secara terbuka dan menjadi konfirmasi nyata bahwa Korea Utara tengah mengembangkan sistem artileri mobile generasi baru. Pertanyaan besar pun muncul, apakah sistem ini memiliki kemampuan sebanding dengan HIMARS buatan Amerika? HIMARS dikenal karena kecepatan mobilitasnya, kemampuan reload di lapangan, serta tembakan presisi dengan panduan GPS dan INS. Hingga kini, belum ada bukti bahwa sistem Korea Utara memiliki sistem navigasi dan kontrol digital yang setara. Analisis dari para pakar menyebut versi ini kemungkinan masih bergantung pada sistem analog dengan tingkat akurasi yang jauh lebih rendah. Sebagai perbandingan, HIMARS M142 milik Amerika mampu menembakkan roket berkaliber 227 mm dengan 6 tabung serta rudal taktis ATAMS dalam satu peluncuran tunggal. Semua sistem itu didukung oleh kontrol misi modern, navigasi satelit, dan integrasi jaringan tempur digital. Sebaliknya, versi Korea Utara kemungkinan menggunakan roket lokal tak berpemandu atau semi berpemandu seperti kaliber 122 mm atau 240 mm yang sudah menjadi bagian dari persenjataan mereka selama beberapa dekade terakhir. Jika sistem ini benar-benar berfungsi, manfaatnya bagi Korea Utara akan sangat signifikan. Artileri mobile seperti ini memungkinkan pergerakan cepat, serangan presisi dari jarak jauh, dan penghindaran dari serangan balasan musuh. Dengan kemampuan berpindah dan menembak dalam waktu singkat, sistem ini bisa memperkuat doktrin hit and run yang selama ini menjadi bagian dari strategi militer Korea Utara. Namun, di balik manfaat teknisnya, kehadiran sistem ini juga memiliki dimensi propaganda. Dengan menampilkan senjata yang mirip HIMARS di parade militer, Pyongyang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu menandingi teknologi Barat. Propaganda visual ini menjadi alat politik untuk memperkuat citra kekuatan militer, meski efektivitas tempur sebenarnya masih diragukan karena belum ada bukti uji coba di lapangan. Korea Utara sendiri bukan kali ini saja meniru desain senjata asing. Sebelumnya, mereka telah mengembangkan sistem MLRS KN-09 berkaliber 300 mm yang memiliki karakteristik mirip artileri buatan Rusia dan Tiongkok.
Kini, versi HIMARS mereka bisa dianggap sebagai evolusi alami menuju sistem peluncur roket yang lebih mobile, modular, dan cepat beroperasi di berbagai medan. Langkah duplikasi ini membawa risiko sekaligus peluang besar. Tantangan terbesar adalah integrasi sistem kontrol elektronik, stabilitas peluncuran, dan akurasi tembakan dalam kondisi tempur nyata. Namun, di sisi lain, keberhasilan proyek ini akan mempersempit kesenjangan teknologi dengan kekuatan militer besar, memperkuat moral internal, dan menjadi alat diplomasi militer yang ampuh di tengah tekanan sanksi internasional. Dengan memperkenalkan sistem artileri mobile yang menyerupai HIMARS, Korea Utara menegaskan ambisinya untuk masuk ke era artileri presisi modern. Walaupun kemampuan sebenarnya masih diragukan, kemiripan desain, kapasitas tembakan besar, serta nilai propagandanya menjadikan sistem ini bagian penting dari strategi militer Pyongyang. Jika pengembangannya berhasil, sistem ini bisa mengubah peta kekuatan artileri di semenanjung Korea dan memperkuat posisi militer Korea Utara di kawasan. Terima kasih dan sampai jumpa.